Mina kepada Tuhan semesta alam hatta yasira sehingga menjadi apa qauluhu ucapannya da'i wa fi'luhu dan tindakannya da'i hujjatan adalah sebagai hujjah sebagai bukti ala jami'il mu'minina atas seluruh orang-orang yang beriman atas seluruh orang-orang yang beriman hatta yasira sehingga menjadi qauluhu itu ucapannya da'i wa fi'luhu dan tindakannya da'i atau tingkah lakunya da'i hujjatan adalah bukti ala jami'il mu'minina atas seluruh orang-orang yang beriman. Nah, seorang ad-da'i ilallah, seorang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ucapannya, nasihatnya, kemudian tindakannya, hendaknya dia itu memperhatikan benar-benar ucapan dan tingkah laku daripada seorang da'i itu adalah menjadi tolak ukur atau menjadi yang dipandang, yang diambil pelajaran oleh orang-orang yang melihatnya, baik itu muridnya atau orang yang berjumpa dengannya. Seorang da'i harus ucapannya dan tingkah lakunya itu adalah bisa menjadi bukti untuk seluruh orang-orang yang beriman. Sekiranya ucapan dan tingkah lakunya itu benar-benar mengikuti daripada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia juga paham bagaimana metode di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang pendai dia harus paham metode berdakwah, kemudian memiliki sifat yang ikhlas di dalam berdakwah. Ucapannya mencerminkan daripada tingkah lakunya, begitu juga tingkah lakunya mencerminkan daripada ucapannya. Nah, tidak kemudian mengucapkan sesuatu tapi tingkah lakunya berlawanan. Memerintahkan untuk sholat, dia sendiri gak sholat. Memerintahkan untuk menjauhi maksiat, dia sendiri maksiat. Nah, ini berarti ucapannya berlawanan dengan tindakannya. Nah, seorang da'i yang seperti itu, kalau misalkan dia itu adalah dibilang seorang ulama, ya orang yang seperti itu adalah ulama su. Nah, ulama su wa'iyadillah min dzalik. Kemudian dikatakan oleh sebagian daripada orang-orang yang soleh itu ud'un nas bi fi'lika qabla qaulika. Ud'un nas, ajaklah manusia, berdakwahlah kepada manusia bi fi'lika dengan tindakanmu qabla qaulika sebelum ucapanmu. Nah, berdakwahlah dengan tindakan sebelum ucapan. Nah, ini sulit. Ngomong gampang, ya. Ngomongnya gampang, nasihati itu gampang, nasihati orang lain gampang. Yang sulit itu nasihati diri sendiri. Nah, nyuruh orang lain gampang, yang sulit itu menyuruh diri sendiri. Maka dari itu berdakwahlah kepada orang lain itu dengan tindakanmu terlebih dahulu, baru ucapan. Nah, orang kalau dia itu berdakwah menasehati orang lain dan dia sendiri itu sudah melakukannya, insya Allah nasihatnya luwih mandi. Nah, nasihatnya luwih mandi, lebih diterima. Kenapa? Karena dia itu pelaku, bukan hanya ngucap tok atau bukan hanya omong.
Seorang dai yang sebenarnya itu adalah dai yang benar-benar dalam ucapan dan tingkah lakunya, bukan jargoni. Apa jargoni? Iso ngajar ning ora iso nglakoni. Nah, bukan yang seperti itu. Dia ngajar tapi dia juga mengamalkan. Nah, itulah dai yang sebenarnya. Ud'un nas bi fi'li qabla qawlik, ajaklah manusia dengan tindakanmu sebelum ucapan. Ketika seorang dai ucapannya itu tidak sesuai dengan tindakannya, nah, atau terbaliknya tindakannya tidak sesuai dengan ucapannya, maka dakwahnya itu dikatakan fada'watuhu haba'un mansur. Nah, dakwahnya dia itu gak ada nilainya apa-apa, ya, seperti debu yang bertaburan, berterbangan, ya. Ngajak orang langsung hilang, gak ada efeknya sama sekali, gak ada pengaruhnya sama sekali. Nah, itu kalau orang yang tingkah lakunya itu berlawanan dengan ucapannya. Makanya kan sering kita dengar kan, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Keadaan yang berbicara itu lebih fasih daripada lisan yang berbicara. Gampangannya seperti itu. Inti menasihati orang dengan tindakan inti itu lebih fasih daripada inti menasihati orang dengan omongan inti. Nah, kadang ketika dinasihati melalui ucapan itu nanti yang mendengar itu meremehkan. Alah boyo sing ngomong wis nglakoni kan gitu. Nah, jangan-jangan sing ngomong iki guru iso ngomong tok, guru iso ngomong tok ning ora iso nglakoni dhewe. Nah, tapi kalau orang itu berdakwah, ngajak atau mengajar itu adalah dengan tindakan terlebih dahulu, baru kemudian dia ngomong, oh iya ini pas ini sing diomongke karo sing dilampahi. Nah, ucapan sama tindakannya pas. Nah, itu akan lebih mengena kepada orang. Nah, ini nyambung sama istilahnya. Kita baca istilahnya juga. Ayo kalian kurang dilanjutkan ya. Bismillah. Ini yang kita baca barusan yang ke-30 itu menunjukkan bagaimana kesempurnaan di dalam diri seorang pendai. Sifat yang harus dimiliki oleh seorang pendai itu adalah tadi ucapan, kemudian tingkah lakunya itu adalah sinkron, ya, enggak terus berlawanan. Nah, ketika seseorang itu bisa mensinkronkan antara ucapan dan tindakannya, maka itulah yang dinamakan ad-da'i ilallah. Dia itu adalah termasuk daripada hamba-hamba Allah yang seluruh penghuni langit itu meminta ampun kepadanya, penghuni bumi meminta ampun kepadanya, dan mereka itulah yang dinamakan adalah warathatul anbiya. Nah, mereka adalah warathatul anbiya. Dan yang selanjutnya, idza ra'aita, apabila kamu melihat, idza ra'aita, apabila kamu melihat al-alima, kepada orang yang alim, kepada orang yang berilmu, yufidu, memberi faedah,
Apabila kamu melihat seorang alim memberi faedah biqaulihi dengan ucapannya, yufidu memberi faedah itu alim biqaulihi dengan ucapannya, duna fi'lihi bukan tindakannya, bukan tindakannya. Fa'lam maka ketahuilah annahu bahwasannya alim itu naqisun adalah orang yang kurang. Naqisun adalah orang yang kurang. Ketika ada orang yang berilmu, dia itu memberi faedah kepada orang lain dengan nasihatnya, tapi tidak memberi contoh kepada orang lain dengan tingkah lakunya. Nah, ucapannya sesuai dengan syariat, tapi tingkah lakunya itu berlawanan dengan apa yang dia ucapkan. Atau bahkan dia itu tidak melakukan apa yang dia ucapkan. Maka ketahuilah orang alim itu adalah bukan orang alim yang sempurna. Bukan orang alim yang sempurna seperti tadi di atas itu ya, yang tingkah laku, ucapan dan tingkah lakunya itu bisa menjadi bukti untuk orang-orang yang beriman. Ya itu yang sempurna. Nah kalau ini ucapannya aja sesuai dengan syariat, tapi tingkah lakunya berlawanan atau tidak dilakukan ucapannya, maka dia itu adalah orang yang kurang. Yang bahkan dikatakan hadza halul ghalibi hamalatil ulum. Ini adalah keadaan mayoritas, kebanyakan daripada orang-orang yang berilmu. Nah, kebanyakan orang-orang yang berilmu seperti itu, dan kita tidak termasuk dari kebanyakan itu. Nasallallahu alaihi amin ya rabbal alamin. Nah, Sayyidina Abdullah bin Abbas itu pernah didatangi oleh seseorang. Orang itu mengatakan sama Sayyidina Abdullah bin Abbas, wahai Sayyidina Abdullah bin Abbas, aku ingin untuk menjadi orang yang beramal ma'ruf nahi munkar. Aku ingin menjadi orang yang beramal ma'ruf nahi munkar, yang memerintahkan, yang mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada keburukan. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas Sayyidina Abdullah bin Abbas beliau mengatakan, apakah kamu sudah melakukannya? Kata orang tersebut, ya aku baru berharap. Aku baru berharap untuk bisa menjadi orang yang beramal ma'ruf nahi munkar. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas ini mengatakan, seandainya kamu tidak khawatir, jika kamu itu tidak takut untuk kamu itu menjadi orang yang hina dengan 3 kalimat di dalam kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, maka lakukanlah. Seandainya kamu tidak takut untuk menjadi terhina sebab ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, 3 firman Allah Subhanahu wa ta'ala, maka lakukanlah. Orang itu tanya, apa 3 ayat itu? Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, qauluhu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kamu memerintahkan kepada orang lain untuk melakukan kebaikan sedangkan kamu itu melupakan dirimu sendiri? Nah, apakah kamu memerintahkan orang lain untuk melakukan kebaikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Nah, yang ayat yang pertama. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar murka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala jika kalian itu mengucapkan sesuatu yang tidak kalian lakukan. Nah, ini akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ngomong tapi dia tidak melakukan. Orang ngomong tapi dia berlawanan tingkah lakunya. Nah, kemudian yang ketiga, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang ucapan Nabi Syuaib kepada kaumnya, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Sayyidina Nabi Allah Syuaib itu mengatakan kepada kaumnya, aku tidak ingin
melanggar daripada apa yang telah aku larang kepada kalian. Nabi Syuaib melarang kaumnya itu untuk melanggar Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, aku tidak ingin melanggar ucapanku itu sendiri. Gak mungkin aku mengucapkan sesuatu larangan, tapi aku melakukan larangan itu sendiri. Ini orang kalau mau beramar ma'ruf nahi munkar, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, ini mikir 3 ayat ini dulu. Bisa nggak aman daripada itu? Memerintahkan orang lain dengan kebaikan, tapi dia lupakan dirinya sendiri, dia tidak melakukan kebaikan. Kemudian dia mengucapkan sesuatu, tapi dia tidak melakukannya. Besar murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi hati-hati kalau orang itu dia itu menjadi orang yang alim, menjadi seorang pengajar, menjadi seorang dai, maka dia itu punya tanggung jawab besar untuk dirinya sendiri terutama. Jangan terus dia itu menasehati orang lain bisa jadi baik melalui ucapannya dia, tapi dia sendiri bobrok. Ibarat terjadi itu jangan jadi seperti lilin. Jangan jadi seperti lilin. Kenapa? Lilin itu gimana? Dia menerangi sekitarnya, tapi dia menghabiskan dirinya sendiri. Dia melelehkan dirinya sendiri. Jangan jadi seperti itu. Jangan jadi seperti lilin yang dia itu menerangi sekitarnya, tapi dia sendiri akan padam. Dia sendiri meleleh. Nah, jangan jadi yang seperti itu. Ente kuatkan orang lain, tapi ente juga kuatkan diri ente sendiri. Nah, jangan lupa itu. Ketika kamu melihat seorang alim yang memberi faedah dengan ucapannya tanpa tindakannya, tindakannya tidak memberi contoh, tapi ucapannya dia itu bagus. Fa'alam annahu naqisun, ketahuilah seorang alim yang seperti itu adalah seorang alim yang naqis, seorang alim yang kurang sempurna. Nah, jadi seorang yang dia itu mau belajar, pertama dia itu jangan hanya mendengar daripada ucapan seorang yang dia ambil pelajaran dari orang tersebut, dari orang yang dianggap guru. Jangan mengambil dari ucapannya saja, tapi gimana? Perhatikan juga bagaimana tingkah lakunya. Jangan dari ucapannya saja mengambil pelajaran, tapi perhatikan juga bagaimana tingkah lakunya. Jika memang orang tersebut, guru itu adalah mengajarkan kepadamu dengan ucapannya, bahkan pandangannya itu memberi pelajaran kepadamu, tingkah lakunya juga dari ucapan, pandangan, tingkah lakunya itu bisa mendekatkanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan benar-benar dia itu adalah seorang guru. Ambil berkahnya. Nah, kenapa? Karena dia itu seorang yang alim, seorang yang arif. Dia itu adalah seorang yang memiliki sifat kesempurnaan di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia orang yang dikatakan lafzuhu dawaun wa lahduhu shifaun. Apa? Lafzuhu dawa wa lahduhu shifa. Ucapannya itu menjadi obat. Begitu juga pandangannya itu juga menjadi obat. Ucapannya menjadi obat, pandangannya pun juga menjadi obat. Ketika dinasehati, kita menjadi sadar yang aslinya jauh dari Allah, kemudian bisa dekat sama Allah. Ketika kita itu malas ibadah, dilihat sama seorang yang kita jadikan sebagai guru, sebagai panutan, dengan pandangannya aja bisa membuat semangat, bisa membuat kita rajin ibadah, bisa membuat kita rajin belajar. Lah yang seperti ini adalah ambil mereka untuk menjadi guru, jadikan mereka jadi guru, ambil berkah dari mereka. Tapi yang dikatakan wa azizun ma hum fi hadzal zaman, orang yang memiliki sifat kamal sempurna ini, ahlul kamal yang seperti ini,
wa azizun ma'hum fi hadzal zaman. Sekarang udah jarang banget yang seperti itu. Nah, sekarang itu udah jarang banget yang seperti itu. Kalau memang kita bertemu dengan orang yang seperti itu, ucapan dan tingkah lakunya itu memberi contoh kepada kita. Ucapan, tingkah lakunya, pandangannya itu memberi semangat kepada kita untuk lebih rajin ibadah, lebih rajin belajar, lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau menemukan seperti itu, wah, ini pegang betul-betul, jangan sampai lepas, jangan jauh daripada orang yang seperti itu. Nah, tapi ini ada, sebelum itu ada cerita dari Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah ta'ala. Abu Yazid Al-Bustami itu mendengar ada kabar, ada seorang wali, ada seorang ahli ibadah. Banyak orang datang kepada dia untuk mengambil faedah, untuk meminta doa. Akhirnya Abu Yazid Al-Bustami ini mengatakan, wah, ketika aku mendengar kabar orang hebat seperti itu, yang terkenal dengan kesolehannya, aku ingin untuk berziarah, aku ingin untuk berkunjung ke sana. Akhirnya ketika Abu Yazid Al-Bustami ini melihat orang tersebut dari kejauhan, orang ini yang terkenal dengan kesolehannya itu meludah tapi ke arah kiblat. Meludah ke arah kiblat. Nah, ini salah satu orang kalau meludah itu jangan ke arah kiblat, tidak ada. Ya, jangan meludah ke arah kiblat, itu tidak ada. Ketika Abu Yazid Al-Bustami melihat, loh, orang yang terkenal soleh ini kok meludah ke arah kiblat, saya kata Abu Yazid Al-Bustami, oh, dah, nggak jadi aku ziarah ke dia, nggak jadi aku sowan ke dia. Kenapa? Dia itu tidak bisa memegang adab, dia tidak menghormati daripada arah kiblat. Ketika dia itu tidak ketika dia itu tidak bisa memegang adab, maka bagaimana dia itu memiliki asrar atau sir, rahasia? Tidak bisa. Orang kalau beradab dia akan mendapatkan sir, tapi kalau dia tidak punya adab, maka dia tidak akan mendapatkan sir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi ini ada yang menarik. Sayyid Umar Al-Jailani radhiyallahu anhu, beliau itu mengatakan, zaman sekarang ini yang dikatakan sebagai al-ulama ul-amilun itu sudah sedikit. Nah, ulama banyak, tapi al-ulama al-amilun zaman sekarang ini sudah sedikit. Seorang yang benar-benar bisa menyandang titel murabbi, yang benar-benar memiliki sifat yang tadi itu min ahlil kamal tadi, itu sudah mulai sedikit. Dan siapa orang yang dia itu mendapati daripada seorang ulama, seorang yang bisa menjadi seorang murabbi dengan sifat-sifat yang tadi disebutkan, yang menemukan seperti itu, pegang teguh, jangan sampai lepas. Kalaupun kan dikatakan tadi zaman sekarang itu sudah mulai sedikit. Nah, barang siapa yang mendapati beberapa sifat daripada kesempurnaan sifat ad-da'i ilallah tadi, siapa orang yang mendapati walaupun hanya sedikit sifat yang baik tadi, fattakhidhu syaikhan wastadid minhu, jadikan dia itu adalah sebagai seorang guru yang kamu bisa mengambil pelajaran darinya, kamu bisa mengambil faedah darinya. Kalau tidak seperti itu, ya, kalau nunggu orang itu benar-benar memiliki sifat yang sempurna, ucapannya dan tingkah lakunya sinkron, zaman sekarang kan sedikit. Kalau nunggu orang yang seperti itu terlebih dahulu baru kita mau belajar, akhirnya nggak belajar malah, ya. Nah, kalau kita melihat ada orang yang, oh, insya Allah ini ucapannya sudah bagus nih, ucapannya sudah bagus, ambil pelajaran dari ucapannya. Tapi kalau tingkah lakunya nggak bagus, jangan ambil pelajaran dari tingkah lakunya. Nah, seorang mutaklim juga harus
cerdas. Dia harus bisa membedakan mana yang bisa dia ambil sebagai faedah, mana yang bisa diambil pelajaran, mana yang tidak usah diambil pelajaran. Tapi tetap ya, namanya seorang murid itu yudlabu husnudzon bisyekh, ya, dituntut untuk selalu berprasangka baik kepada seorang guru. Ya, seorang murid itu harus berprasangka baik kepada gurunya. Ya, jangan sampai bersuudzon kepada guru, karena dikatakan la tastafid min ustadzika illa idza ahsanta bihi dzanna wa illa fala tahsul laka minhul faidah. Kamu tidak akan bisa mengambil faedah dari gurumu kecuali jika kamu berprasangka baik kepada guru tersebut. Kamu tidak akan bisa mengambil faedah daripada seorang guru kecuali jika kamu memperbaiki prasangkamu kepada guru tersebut. Jika kamu tidak bisa untuk berprasangka baik dengan guru itu, maka tidak akan kamu bisa mengambil faedah. Nah, ini penting ini. Kita kalau mau bisa mengambil pelajaran daripada seorang guru, husnudzon sama guru itu. Kalau ente kok husnudzon sama guru itu, gak bakal dapat faedah. Tidak bakal dapat faedah, harus punya prasangka baik kepada seorang guru. Kemudian selanjutnya wa idza ra'aita muta'alliman, wa idza ra'aita, dan seandainya kamu melihat al-muta'allima, kepada seorang pelajar. Jika kamu melihat kepada seorang pelajar, kalau tadi kepada gurunya, pengajarnya, kalau sekarang kepada pelajarnya. Jika kamu melihat kepada seorang pelajar, tufiduhu, memberi faedah kepadanya. Gurunya itu kembalinya ke muta'allim, memberi faedah kepada muta'allim. Apa yang memberi faedah? Al-aqwalu, itu ucapan-ucapan, nasihat-nasihat. Wala tu'addibuhu, dan tidak mendidik kepada muta'allim. Wala tu'addibuhu, dan tidak mendidik kepada muta'allim. Apa? Al-af'alu, tindakan-tindakan, tingkah laku. Fa'lam, maka ketahuilah. Fa'lam, maka ketahuilah, annahu, sesungguhnya muta'allim, anit tahsili, dari mendapatkan faedah, anit tahsili, dari mendapatkan faedah, nakisun, adalah orang yang, kalau arti aslinya orang yang kembali, tapi kita artikan supaya bisa memahami, nakisun adalah orang yang mengalami kemunduran. Orang yang mengalami kemunduran atau kemerosotan. Seorang yang mau belajar itu adalah orang yang bagus. Tapi seorang yang pelajar yang sempurna itu adalah seorang pelajar yang bisa mengambil faedah dari ucapan, dari nasihat. Begitu juga bisa mengambil faedah daripada tindakan atau praktek. Guru yang bagus, guru yang sempurna tadi yang bisa memberi faedah dari ucapan, begitu juga dengan tindakan. Nah, ucapannya memberi faedah, kemudian tindakan juga memberi faedah. Ini guru yang sempurna. Begitu juga murid yang sempurna itu adalah murid yang bisa mengambil pelajaran dari ucapan, juga bisa mengambil pelajaran daripada tindakan. Ketika mendengar nasihat, dia bisa mengambil pelajaran. Ketika melihat tingkah laku daripada gurunya, dia bisa mengambil pelajaran. Dia bisa mengambil faedah pelajaran daripada tingkah laku gurunya, bisa terdidik dengan tingkah laku gurunya. Nah, tapi kalau hanya mengambil pelajaran dari ucapan, tapi tidak bisa mengambil pelajaran daripada tindakan, itu adalah seorang yang mengalami kemunduran, alias dia itu tidak sempurna. Nah, tidak
sempurna sebagai seorang muta'alim. Nih kemudian ini dikatakan pepohonan, pohon-pohon itu banyak. Ma aktsarus syajar wa laysa kulluhu bimuthmirin. Pohon itu banyak, tapi tidak semua pohon itu berbuah. Pohon itu banyak, tapi tidak semua pohon itu berbuah. Wa ma aktsarut thamar wa laysa kulluhu bihulwin. Buah itu banyak, tapi tidak semua buah itu manis. Tidak semua buah itu manis, sama yang pahit kan. Buah yang pahit apa? Kesemak apa lagi? Mojo buah tapi pahit. Pohon itu banyak, tapi tidak semua pohon berbuah. Begitu juga buah itu banyak, tapi tidak semua buah itu adalah manis. Maka fatlub minas syajar ma athmar. Carilah pepohonan yang berbuah. Wa minat tamar maka nahurwan, dan carilah buah yang manis. Pohon banyak tapi tidak semua berbuah. Buah banyak tapi tidak semua manis. Maka carilah pohon yang berbuah dan carilah buah yang manis. Ini ucapan seperti ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Banyak pelajaran yang kita ambil. Artinya fatlub minal ilm maka nafi'an laka wa liwairika. Carilah ilmu, timbalah ilmu yang bermanfaat untukmu, begitu juga bermanfaat untuk orang lain. Dan ketika seseorang mencari ilmu, itu bukan hanya bisa diambil daripada tulisan, bukan hanya diambil daripada ucapan, tapi juga bisa diambil daripada tindakan. Jadi cari ilmu itu dari segala arah. Jangan cuma dari omongan-omongan aja, tapi kita bisa mengambil pelajaran daripada tingkah laku. Makanya kayak Rasulullah itu mengajarkan kepada umatnya, kepada kita semua itu benar-benar komplit. Dari nasihat-nasihat beliau melalui ucapan, bahkan ketika Rasulullah SAW mencontohkan kita untuk sholat, Rasulullah mengatakan apa? Shollu kama ra'aitumuni musalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, itu juga ini Rasulullah itu mencontohkan kepada kita bukan hanya melalui ucapan saja, tapi ada Rasulullah juga melalui tindakan-tindakannya yang Rasulullah gak ngomong, tapi Rasulullah langsung bertindak. Nah, itu bisa contoh. Nah, kita pun juga seperti itu. Seorang muta'alim belajar itu dari nasihat-nasihatnya para guru, kemudian juga daripada amaliyahnya para guru. Kemudian wa idza ra'aita talibah, dan wa idza ra'aita, dan apabila kamu melihat at-talibah kepada seorang yang mencari maksudnya seorang yang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. At-talib lis-suluk ila Allah taala wal wusul ila ma'rifati wa mahabbati. Seorang yang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Idza ra'aita taliba yantafi'u, mengambil manfaat itu talib. Yantafi'u, ya katakanlah santri itu sudah bisa. Jika kamu melihat seorang santri yantafi'u, mengambil manfaat di aqwali syaikhihi, dengan ucapan-ucapan gurunya. Bi aqwali syaikhihi, dengan ucapan-ucapan gurunya. Wala yantafi'u, dan tidak mengambil manfaat itu talib. Dan tidak mengambil manfaat itu talib bi af'alihi, dengan tindakan-tindakan gurunya. Dia dari ucapan gurunya dia bisa mengambil manfaat,
tapi tidak bisa mengambil manfaat dengan tingkah laku gurunya. Dia tidak mengikuti terhadap gurunya, tingkah laku gurunya. Fandur, maka lihatlah dulu. Fandur, maka lihatlah. Lihatlah kepada apa? Lihatlah kepada apa yang dilakukan oleh guru itu. Seorang santri, dia mengambil faedah, mengambil manfaat dari nasihat gurunya, tapi dia tidak bisa mengambil faedah atau manfaat dari tingkah laku gurunya. Dia tidak mengikuti tingkah laku gurunya. Maka fandur, maka lihatlah, perhatikanlah dari apa yang dilakukan oleh seorang guru itu. Fa'ilan taro, jika kamu tidak melihat, fa'ilan taro, jika kamu tidak melihat fi af'ali syaikhihi, di dalam tingkah laku seorang guru. Fa'ilan taro, jika kamu tidak melihat fi af'ali syaikhi, di dalam tingkah laku seorang guru, ma, kepada sesuatu, jika kamu tidak melihat kepada sesuatu, tahsulu, yang menghasilkan bihi dengan ma, tahsulu, yang menghasilkan bihi dengan ma, apa? Al-faidatu, itu faedah. Falaisa bisyai'in, falaisa, maka tidak ada itu syekh, isimnya laisa syekh, falaisa, maka tidak ada itu syekh, bisyai'in, adalah dengan sesuatu. Artinya, maka syekh itu bukan apa-apa. Tidak ada sesuatu yang patut untuk dilihat, tidak ada sesuatu yang patut untuk diteladani dengan tingkah laku seorang syekh tersebut. Nah itu, jadi kalau ada seorang murid, ya, dia itu bisa mengambil faedah dengan ucapan daripada seorang gurunya. Katakanlah bisa semangat dari ucapan gurunya, tapi dia tidak bisa mengambil manfaat dari tindakannya, tingkah laku seorang guru. Sekiranya dia itu tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh gurunya, maka jangan langsung ngejudge, oh ini murid yang enggak mulut ini, jangan langsung seperti itu. Lihat dulu tingkah laku gurunya itu seperti apa. Jika memang tingkah laku gurunya itu tidak ada sesuatu yang bisa diambil sebagai pelajaran, katakanlah tingkah laku gurunya, tindakan-tindakan gurunya, akhlaknya gurunya itu tidak terus kemudian membuat dia itu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ya jangan salahkan si murid itu. Tapi memang gurunya itu adalah tidak ada sesuatu yang bisa diambil pelajaran daripada tingkah lakunya. Cukup mengambil pelajaran daripada ucapannya saja. Nah, wa idza ra'aita, dan jika kamu melihat af'alahu, kepada tingkah laku syekh, wa idza ra'aita af'alahu, jika kamu melihat kepada tingkah lakunya syekh, tufidu, adalah memberi faedah. Tufidu adalah memberi faedah, itu af'al. Tingkah lakunya gurunya ini sudah sesuai dengan syariat. Walakin, akan tetapi, la yuhsinu, tidak bisa, tidak bagus itu at-thalibu, tidak memperbagus itu at-thalibu, santri. La yuhsinu, tidak bisa memperbagus at-thalibu, itu santri, an yastafida, untuk mengambil faedah. An yastafida, untuk mengambil faedah itu talib. Fala tu'taddu bihi, maka tidak dianggap. Fala tu'taddu, fala yu'taddu bihi. Bagaimana fala ta'tadda atau fala, jadi nahi.
fala ta'tadda bihi. Oke, pantasnya itu. Walakin la yusinu, akan tetapi tidak bisa memperbagus at-thalibu itu santri an yastafida kepada untuk mengambil faedah. Fala ta'tadda, maka jangan menganggap itu kamu bihi dengannya thalib. Artinya wis gak usah dianggap apa-apa. Ya. Jadi ketika tadi kalau yang tadi itu ketika melihat ketika santri itu bisa mengambil manfaat dari ucapan gurunya, tapi tidak bisa mengambil manfaat dari tingkah laku gurunya. Pertama perhatikan dulu dari tingkah laku gurunya itu ada yang patut untuk diambil faedah atau tidak. Kalau memang tidak ada yang patut untuk diambil faedah, ya sudah, berarti memang pada diri seorang guru tingkah lakunya itu tidak bisa diambil pelajaran. Nah, kalau yang kedua ini, ketika seorang santri itu bisa mengikuti dari sifat dari nasihat gurunya, tapi tidak bisa mengikuti dari tingkah laku gurunya, maka dilihat tingkah laku gurunya itu memberi faedah. Hanya saja si murid itu yang tidak bisa mengambil faedah. Nah, kenapa? Mungkin memang si murid itu kapasitasnya kurang. Nah, memang si muridnya yang kurang. Fala ta'tadda bihi, ya maka gak usah kamu anggap murid itu. Artinya gak usah kamu anggap murid itu. Ini bukan guru tidak menganggap murid, bukan kita loh yang melihat, bukan antara murid sama gurunya. Kita yang melihat, jangan kita menilai oh itu guru itu gagal, bukan seperti itu. Tapi memang muridnya itu yang tidak bisa mengambil pelajaran. Nah, paham ya? Kalau misalkan muridnya ini tidak bisa mengambil pelajaran dari tingkah laku gurunya, karena memang dia itu belum sampai, bukan kapasitasnya. Muridnya ini enggak seperti gurunya. Gurunya rajin wirid, gurunya rajin belajar, tapi muridnya enggak rajin belajar. Nah, apakah gurunya ini gagal mengajarkan kepada murid itu? Enggak. Tingkah laku gurunya sudah pas. Gurunya itu rajin belajar, rajin wirid, dan rajin sholat jamaah. Lagi muridnya kok orang sholat jamaah. Lagi muridnya kok orang wiridan. Lagi muridnya kok orang sinau. Gimana? Bukan gurunya yang gagal, tapi memang murid itu yang nakal. Nah, gitu aja. Ya. Bukan gurunya, jangan salahkan gurunya, karena kebanyakan orang-orang luar kan seperti itu, ngelihatnya, wah, murid ini orang pas, oh berarti gurunya ya pas, kan gitu. Nah, maka dari itu, ini pelajaran untuk kita agar supaya kita ini sadar seorang muta'alim, jangan muta'alim, kita ini thalib. Nah, muta'alim, thalib, seorang pelajar, seorang santri, kita itu harus sadar bahwasanya kita itu bisa mengambil pelajaran bukan hanya dari ucapan guru kita saja, tapi dari tingkah laku guru kita. Nah, kita sudah punya guru yang baik, ucapannya baik, tingkah lakunya baik, ucapannya sesuai dengan syariat, tingkah lakunya sesuai dengan syariat. Jangan kita perburuk nama guru kita dengan tingkah laku kita. Orang luar sana yang menilai guru kita lewat kita. Ya. Orang luar sana menilai pondok kita lewat kita. Nah, pondok kita sudah bagus, guru kita sudah bagus, Masya Allah, jangan dirusak melalui diri kita. Justru kita ini harusnya, kita harus bisa mencerminkan dengan akhlakku menunjukkan daripada kebaikan pondokku, dengan adabku menunjukkan bagaimana keberhasilan guruku. Nah itu harusnya kita seorang muta'alim, seorang thalib itu seperti itu. Nah, kita jaga nama baik pondok, kita jaga nama baik guru kita. Belum ya? Nah, man ahabba an yusufa bima laysa indahu wallahu a'lam bishawab.